sehingga perlu kebersamaan sesama karom yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainnya, karena kalau terkendala satu rombongan, satu regu, semuanya Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matin juga tolong pastinya karena kejadian 2024 mungkin pada saat kita pindah dari Mekah ke Madinah atau Mekah ke Madinah Madinah atau Madinah ke Mekah, mungkin ada satu keluarga, dua keluarga mungkin mampu, saya mau naik kereta, lebih baik jangan, karena transportasi pemerintah semua menggunakan bis. Spot akan dipegang oleh supir oleh syarikah atau muasasah, akan dikasih 40 sama supir bis. Karena di jalan nanti ada checkpoint 2 atau 3 kali lah kita checkpoint pemeriksaan jamaahnya sesuai dengan paspor apa enggak. Kalau ada yang kurang 2 orang misalkan atau 3 orang tiba-tiba nyeleneh naik kereta nih, alhamdulillah segala puji naik kereta Allah, cepat Mekah Madinah, dengan ibu salihah semua, kemungkinan satu bus nggak berangkat. Ternyata yang kedua, paling cepat dari rumah, ketua kloternya akan di BAP sama sarikahnya atau muasasah. Karena itu kejadian di 2024. Jadi begitu kita udah nyampe Madinah, ya kita ke Madinah, ketua kloternya karena itu ada laporan jamaahnya nggak lengkap karena naik kereta, ketua kloternya suruh balik lagi ke Mekah. Salah satunya ingin menyempurnakan, ditanya sama muasasahnya, kenapa jamaahnya kok bisa lepas dari rombongan? Ada 5 di BAP, dan yang paling ujung apa? Baru pulang lagi, balik lagi. Haji. Jadi dia 6 jam dan kali haji 3, itu 8 jam. 6 jam lagi ke Mekah, 6 jam balik. Muaranya minta ampun ketua kloter. Sama 2-3 orang karena hanya gara-gara dia nggak mau naik bus, dia naik kereta tapi menyusahkan jamaah yang lain atau ketua kloternya. Jadi mungkin saya teman-teman mungkin ada yang mampu, ada yang punya berkelebihan, ya kita mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh pemerintah, ya sudah kita naik bus sama-sama. Ketika kita berbicara tentang ibadah haji, mampu tapi akan menyusahkan orang lain yang harus nantinya kita miliki yang nggak ikutan. Kenapa? Adalah niat yang ikhlas. Banyak murah. 100.000. Niat yang ikhlas itu paling utama. Karena haji itu tidak seperti sholat, tidak seperti saum, tidak seperti Karo dan bapak-bapak, kalau ibu di Indonesia bisa melaksanakan sholat, kita di Indonesia bisa saum Ramadan, kita bisa zakat juga, bahkan sekarang zakat sampai rebahan juga bisa, Bu. Transfer aja ya, Bu, ke DT ya, Bu. Alhamdulillah. Ternyata kalau untuk haji harus berangkat dulu. Ada fisiknya, ada pesaknya. Tahu orang Sunda mah pesak, tahu, finansialnya. Tidak cukup hanya mengandalkan fisik yang sehat, banyak yang sehat, tapi finansialnya nggak nyampe ke sana. Maka kita juga harus punya niat yang ikhlas. Karena ikhlas itu amalan hati. Dan amalan hati itu berkaitan dengan apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Dan ini semuanya harus perhatian untuk kita semua, untuk Tehani juga. Ini flashback haji pertama saya dulu, Bu, 6 bulan udah nikah. Iya, pokoknya saya pengennya ya Allah, kalau saya nikah, saya punya suami, karena dulu saya lama di Sudan, Bu, di Afrika. Udah deket tinggal nyebrang doang. Tapi gak punya mahramnya. Ngumpulin beasiswa, dikumpulin cukup untuk berangkat. Tapi gak ada mahramnya. Yang mahram ada, gak ada duitnya. Ya, Bu. Nah, ternyata Masya Allah. Ingat banget. Kalau kita
Ibaratnya pengen banget kayak orang gitu ya. orang gila mau haji. Emang pasti kita niatnya pengen ibadah semaksimal Tapi mungkin. untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur harus ikhlas. Ada nggak ibu sholat, ibu zakat, ibu puasa, ibu Sendiri, dan juga harus kita Bapak puasa Ramadan nggak ada. Gitu ya. Kalau ibu haji, ibu hajah ada ya Bu? Membantu. Yang penting kitanya bukan yang dipanggil begitu. Kalau ada orang yang manggil biar aja. Kalau laki-lakinya ada 4 atau 5. Mudah-mudahan mungkin jadi doa 2 laki-laki. Ya. Kenapa kita harus minta haji mabrur? Karena al-hajjul mabrur laisa jazaa'ilal jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur melainkan surga. Itu aja, Pak. Siapa yang nggak mau masuk surga? Dengan kelegaan. Ibu rambut bagus, bisa dibuka, diperlihatkan sama orang. Iya. Tutup. Gini. Karena siapa Bu? Karena Allah. Kita sholat karena siapa? Karena Allah. Kita saum Ramadan karena siapa? Karena Allah. Nah demikian juga dengan ibadah haji. Harus ikhlas. Mau dipanggil ibu hajah, nengok. Nggak dipanggil juga, nengok. Misalkan, Bu Hani, mahal tuh ibadah haji teh. Bu hajah, nengok. Akan sama. Akan mengatur jadwalnya di dalam internalnya. Jamaah yang berangkat ke masjid. Ibadah haji salah satu dari jihadnya seorang wanita. Nah kita lihat dalam sebuah hadis, harus lihat nih biar tidak salah. Dari pemerintah sudah ada sarungnya, Pak. Kan bahwasannya sarung kainnya sudah ada. Ditanya jadi sarung kainnya merah putih oleh Bunda Aisyah. Nanti ada kolom-kolom nama nanti di badannya. Terus kemudian nanti ada warna yang untuk melihat bahwa jihad itu adalah ini yang berkasihnya sultan, nanti ada warna afdolnya amal yang paling Medan, adalah warnanya beda-beda. Nanti sudah ada sih, Pak. Teman kita di Palestina, gitu aja. Sudah sarung merah putih, selain sarung merah putih. Nah, Ibu Aisyah pengen. Lain. Jadi apakah kita juga nggak ikut jihad? Perintah kita pakai. Nah, kita hanya melengkapi space kosong yang ada di sarung itu. Kami melihat bahwa jihad paling afdol. Afala nujahid? Kenapa kita space yang kosong itu ada? Kan perempuan biasanya bagian pengobatan, bagian ngasih minum, rombongan kita atau rumah kita. Konsumsi logistik. Sampai sekarang di sini pun gitu ya, Bu? Masih. Ya. Orang paling duluan bangun dan paling makasih Pak Haji. Belakangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu? Sama. Ya mudah-mudahan lagi haji mah ibu saya dilayani. Tuh. Namanya juga tamu Allah ya Bu. Qala la kata Rasul, kan Rasul ditanya Ibu Aisyah, kata Ibu Aisyah, afala nujahid? Apa kita tidak berangkat jihad? Kata Rasulullah, la. Lakin afdal jihad hajjun mabrur. Jihad paling afdal bagi perempuan adalah haji yang mabrur. Apa mabrur itu, Bu? Haji yang diterima oleh Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain, kalau hajinya mabrur, kayaumin waladathu ummuhu. Maka orang berangkat ibadah haji seperti bayi yang baru dilahirkan. Gak punya dosa. Mirip seperti ya, kalau ditanya, ini adalah irisan ya, mendapatkan Lailatul Qadar. Secara regu dia ada di bawah grupnya rombongan DT, yang tadinya pelit jadi secara manifest dia masuk dalam rombongan 3 kan gitu ya. Jadi begini, kehilangan kontrol dua-duanya. Kalau hajinya disebut 2 kali, hati-hati Bu. Haji dia menghitungnya lengkap 9 regu. Julid sama orang. Dia tidak. Ibu itu baik ya suaminya. Suaminya baik, ibunya manifest. Ada tambah regu 1. Harus menghitung lengkap. Ibu yang 9 sebagai rombongan. Tapi DT. Pelit. Pada saat
Kayak kamu dermawan Ini aja. perintahnya dari kloter ya. Jadi orang-orang yang Gitu. ibadah haji Ya maka kita harus lapor juga karomnya 3. ibu-ibu yang ada Bahwa Qurannya, ada Qurannya Bu? karom 3, regu 9, jumlahnya lengkap atau tidak lengkap. Gitu ya. Ayat haji, Ibu kalau boleh melihat di ayat 100 surat Al-Baqarah ya Bu. Ya, surat Al-Baqarah sama-sama kita lihat. Karena kita ingin ibadah haji bukan hanya ikhlas, tapi kita juga ingin termasuk dari orang-orang yang istitoah. Menyebutkan istitoah itu adalah dia menguasai manasik. Nah, makanya sekarang kita ingin tahu ilmunya. Yuk, 100 berapa Bu? Nah, ayat 196. Ya, sampai ayat 197 bahkan sampai 203 nanti Ibu itu nanti misalkan nanti sepakat itu ayat tentang berkaitan dengan ibadah haji. Ada Solihah? Ada 6 orang. Ada ya, ketemu ya. Kapan saya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir juga rajim." jangan sampai regu saya tidak kebagian makanannya. Lillah. Ketik aja Bu. 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Lihat Bu. Ketua kloter. Maka sempurnakanlah jadi ibadah haji dan umroh itu karena Allah. Ada namanya haji tamattu', ada haji kiron, ada haji ifrad. Hajinya apa Bu? Tamattu'. Nah, ya kalau kloter rombongan 3 nggak mau ngurusin, ya sudah kalau itu makanannya yang rombongan 3 ini untuk orang Indonesia itu akan lebih mudah. Dan Rasulullah pun kenapa Rasul juga memilih haji tamattu', ini akan lebih nyaman untuk dilaksanakan. Tapi kalau di sana jangan ribut. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kenapa ada kalimat lillah? Masalah makanan, tapi makanan masalah gampang tapi basic ini salahnya. Dan umroh itu nggak kebagian karena Allah. Masalah perut salahnya kan misalnya nanti jangan sampai kita sudah mengeluarkan biayanya besar, fisiknya diporsir, semuanya dikerahkan untuk meraih haji mabrur, meraih ridha Allah agar dapat surganya Allah, tapi ternyata habis dengan apa yang kita lakukan. Karena ternyata untuk mendapatkan haji mabrur itu harus lillah. Pain usirtum pamastaisara minal haji. Nah, haji tamattu itu perlu atau menyiapkan dam atau hadiyu. Karena kita mendahulukan haji ya harusnya kan haji dulu. Ini kita umroh dulu baru haji. Nah, Ibu Solihah, lihat di ayat 197. Pembina DT, kalau pembina DT nggak bisa ya kita nyambung. Kan kita Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Komandonya Ibu, seperti itu akhir bulan Syawal atau bulan Syawal juga sudah boleh masuk itu waktu haji. Untuk umrohnya. Nah, tapi di kita biasanya berangkat di Zulqa'dah. Saya juga pernah Bu berangkat itu visanya 3 bulan dihabiskan 3 bulan di sana. Tetap aja nggak tetap aja belum puas. Paling gemuk doang Bu. Masjid makan, masjid makan, minumnya air zam-zam. Kok air paling sehat. Al-hajju asrum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Ini penting. Selain harus ikhlas, maka haji mabrur itu kita harus bisa menjaga akhlak saat lagi ibadah. Maka barang siapa yang sudah dipadukan kepadanya haji, fala rofasa. Jangan berkata. Gitu kita nanti baik. Apa itu rofas Bu? Ibu yang berangkat suami istri ada? Hati-hati. Biasanya pengalaman saya jadi waktu di petugas haji, saat bimbing ada perawat itu.
jadi grup perawat lah. Ada ibu-ibu tuh padahal dipisahkan ya sama suaminya. Mau ngasih itu perlengkapan mandi, udah ada petugasnya Bu. Enggak Pak, saya aja. Kangen ya Bu, nanti aja Bu. Khawatirnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, boleh-boleh saja. Tapi kalimat-kalimat yang mengarah ke arah rofas itu juga hati-hati Bu. Sindiran, kata-kata yang mengarah kepada ya syahwat, membagikan syahwat pasangan kita. Memang pasangan kita halal Bu. Maka jangan sampai ini lupa. Biasanya kalau belum niat gak ada masalah. Kalau sudah labbaik Allahumma umrotan atau nanti pas ihram haji labbaik Allahumma hajjan. Aduh suami teh jadi kasep pisan. Suami teh jadi ganteng banget ya. Isinya jadi cantik banget tuh. Ya Ibu Solihah, ini harus kita ingat-ingat. Fala rafasa wala fusuqo atau kalimat fusuqo. Wala jidal. Jangan suka mencemooh. Kalau bahasa Sundanya mah jangan suka yang ngegibah. Atau bahkan misalkan ada orang begitu kakinya, ada orang begini kulitnya. Lihat coba, kulitnya kok hitam banget ya. Atau di hati aja. Dan biasanya kalau yang berangkatnya suami istri, kalau tidak fusuk, tidak rofas, tidak fusuk, jidal. Jidal itu apa Bu? Berbantah-bantahan. Ayah tuh cepetan. Ini kan kita mau tahajud di Masjidil Haram. Ajak tahajud tapi marah-marah. Cemberut lagi ibadah haji itu. Tungguin ya nanti di pintu 2 atau di pintu 1. Tungguin di satu pintu yang udah janjian sama suami. Tungguin teh lama, ada temannya, Bu ayo nungguin suami mah lama. Akhirnya ikut temannya, suaminya nyari, istrinya mah udah pulang. Nyampe di hotel, marah akhirnya. Solihah ya, ini titip sekali. Sepele nampaknya. Ini masuknya ranah akhlak. Nanti baru bab fikihnya. Jadi harus lillah. Yang pertama, yang kedua, jangan lupa. Haji mabrur itu berkaitan dengan apa yang telah dititipkan sama Allah dipesankan. Faman faradha fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji. Sehingga Allah menutup ayat ini dengan wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan saat ibadah haji, Allah Maha tahu. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berarti bekalnya harus bukan bekal uangnya banyak. Itu mah jelas ada ya Bu? Insya Allah. Ibu, kalau ibu ternyata melanggar ini terbayar dam. Saya nggak bisa bayar dam. Gantinya apa kalau nggak bisa bayar dam? Puasa. Puasanya 7 hari ketika pulang ke Indonesia, 3 hari ketika di sana. Berat Bu. Dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah tadi, ayat 196. 3 hari saat di sana, wasab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Maka bekal takwa ini penting. Untuk rumah tangga bekalnya takwa, untuk ibadah haji juga bekalnya takwa. Giliran untuk beli oleh-oleh ada uangnya. Giliran bayar dam teu aya tuh. Ibu tadi sudah berbantah-bantahan, ibu sudah begini, nanti bayar dam loh. Enggak ada Bu. Buat beli kurma mah ada. Ya, baik, alhamdulillah. Bisa dipahami ya, ini sederhananya tapi rata-rata yang di sini suka
lupa dan itu penting. Baik. Nah, ibu-ibu solihah berkaitan dengan seorang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan hajinya tamattu'. Maka Teh Hani langsung ke fokus bagaimana saat kita sudah ada dan kondisi kita memilih haji tamattu'. Mulai dari berangkat. Nanti ikuti sesuai dengan apa yang memang ibu sekarang berada di KBIH mana ya. Untuk khusus bagi perempuan, ya ini spesial for you katanya. Spesial untuk perempuan. Saat ketika mau melaksanakan ihram umroh, kan haji tamattu umroh dulu, baru haji. Ketika kita ke Madinah dulu aman. Ya. Jadi ibu boleh nanti persiapannya saat sudah di Madinah, ibu sudah ziarah, ibu sudah siap-siap semua di tempat pemondokan itu, di hotel yang sudah dipilih. Kemudian menuju ke Zulhulaifah atau Bir Ali sekarang. Itu bisa persiapan. Nah, khusus untuk perempuan, di sini ada yang muda, jelita apa lolita? Yang masih haid ada? Kebanyakan yang masih haid atau yang sudah nggak haid? Yang sudah aman. Tapi hati-hati Bu, jangan merasa aman yang udah nggak haid. Tiba-tiba pas mau berangkat mah haid. Ya, jadi ketika ihram itu nggak ada halangan bagian wanita yang haid. Bagi wanita yang haid saat ihram tidak ada halangan. Rukun umrah apa Bu? Ihram, tawaf, sa'i, tahalul. Pintar. Tertibnya harus tertib. Nggak bisa. Karena orang haid kan gak boleh tawaf. Tapi kan sa'i boleh. Aku mah sa'i dulu. Nggak bisa Bu. Maka ihram bagi yang haid pun boleh. Semua yang dilakukan oleh orang haji itu boleh dilakukan wanita haid kecuali tawaf. Kecuali tawaf di Baitullah. Makanya saat ke Madinah dulu, ya kita mandi sebagaimana biasa. Kita juga niat sebagaimana jamaah yang lain. Hanya saja ibu harus hati-hati, ibu-ibu nih di tasnya. Yang suka dikit-dikit sabun, cuci tangan, dikit-dikit touch up, lotion, pelembab. Pastikan semua perlengkapan ibu-ibu bagian khusus wanita ya, itu tidak ada parfumnya. Sabun boleh pakai tapi non parfum. Lotion, pelembab, tabir surya boleh. Yang penting tidak ada parfumnya. Gitu ya Bu? Itu penting. Jadi ketika saat ibu nanti sudah niat labbaika Allahumma umratan, kalau ke Madinah dulu nih. Ya, berarti ibu sudah mulai menyiapkan di tasnya supaya tidak melakukan sesuatu yang dilarang saat ihram. Jadi kalau mau gunting-gunting kuku, sisir rambut yang rapi, biar tidak dikit-dikit nyisir, dikit-dikit nyisir. Sebetulnya kalau rontok dengan sendirinya itu nggak bayar dam. Tapi kalau dia sengaja, sengaja dirontokin, ya. Makanya ini hati-hati. Gak apa-apa deh Bu, yang penting mah cantik di luar jilbabnya. Ya solihah, insya Allah. Jadi sudah siap, sudah rapi, bajunya untuk perempuan enak, tidak seperti laki-laki. Pakaian laki-laki 2 helai saja. Sarung dengan selendang. Tapi perempuan boleh, ibu bahkan warnanya boleh apa saja. Tapi memang disunahkan yang putih biar kelihatan kalau kotor Bu. Ya, mau pakai warna hitam, warna putih silahkan. Tapi kalau ternyata ibu seragam ya
Pas berangkat warnanya ini. Biar bagus aja, Bu. Ya, Solihah, insya Allah. Ada pertanyaan sebelum Ibu nanya, saya jawab dulu. Kira-kira kalau wangi boleh enggak? Kalau wanginya sebelum dipakai, dan itu wangi karena wangi bekas dicuci yang lama kan persiapannya udah lama nih. Nah, sudah dicuci, sudah dirapihkan, setrika, bahkan Ibu ada yang di laundry, taruh di lemari, digantung, dilihatin, mau berangkat nih. Ya kan, Bu? Ada yang begitu? Nah, tapi kan wangi yang sudah lama itu enggak apa-apa. Tenanawan, Bu. Mau diapain? Mau dicelup-celup lagi di air? Silahkan. Yang jelas itu wangi bukan sengaja dikasih minyak wangi. Itu wangi karena dulu pernah dicuci gitu. Yang tidak boleh nanti saat Ibu sudah niat, nah, makanya jangan naruh parfum. Yang penting tidak bau gitu, Bu. Paham, Bu? Untuk perempuan terutama. Ya pokoknya kalau sudah mau berangkat ibadah haji sayang. Nah, boleh pakai mikrofon, Bu, biar kedengeran sama teman-teman. Makasih. Iya. Sebelum kita niat itu kan mandi dulu ya, Ustazah. Terus waktu habis mandi kita langsung pakai deodoran, pakai bedak, badannya dikasih bedak gitu kan. Terus ada pewangi badan gitu. Tapi dipakainya sebelum niat, boleh, boleh ya. Jadi nggak usah ragu, Boleh. ibu-ibu cantik. Ibu Solihah, sebelum niat, nih, Ibu misalkan nanti juga bukan hanya ketika umroh, tapi ketika haji, beda di lafaz doang kan. Nih, Ibu yang ke Madinah dulu, berarti Ibu mandi di hotel. Pakai sabun, pakai semuanya. Pakai yang Ibu mau tempel-tempel juga nggak apa-apa. Selama belum niat. Paham nggak? Nah, biar nanti tuh nggak ada gagal paham. Nggak boleh tahu, boleh ada belum niat, nah, nggak ada yang begitu-begitu nanti. Jadi Ibu mau pakai apa namanya? Lotion, pakai apapun sebelum niat, boleh. Misalkan Ibu kalau memang mau pakai apa namanya? Sunblock, Ibu kan pengen tetap cantik katanya. Kalau langsung ke Mekah bagaimana, Ustazah? Siap. Karena kemungkinan Saya kan lebih gelombang kedua ini. Saya lebih suka ke Mekah dulu. Kenapa? Ibadah dulu, Bu. Nah. Ya kalau misalkan ini ambil ke Madinah dulu kayak gitu. Sehingga nanti Ibu udah mandi, udah siap-siap, udah tadi pakai sabunan, udah siap-siap pakai bajunya. Bahkan Ibu misalkan ininya dikasih wangi-wangi. Nanti sudah niat, stop semua yang tadi. Kalau ternyata Ibu teh mau mandi lagi, gak usah pakai sabun, gejebur-gejebur aja. Gejebur-gejebur. I know, katanya udah guyur-guyur aja. Tidak boleh pakai apa-apa. Misalkan ada kotor ininya ya, dikucek-kucek begitu ini bekas saus, makan apa gitu ya. Pakai air biasa. Karena ibu-ibu biasanya apa coba? Belepotan. Yang belepotan, yang enggak juga enggak. Paham Solihah ya? Nah, kalau ternyata ke Mekah dulu, alhamdulillah. Yang ke Mekah dulu paling enak. Kenapa? Mandinya di rumah. Mandinya di rumah dan niatnya kan sebelum landing. Nanti dikasih tahu mikot ibu-ibu kan gitu ya. Ini sudah sampai mikot. Yang punya suami bantuin, Bu. Misalkan satu kursi nih. Pegang. Ini kain ihramnya. Jadi ibu sudah mandi, bapak juga sudah mandi, tinggal
Yang suami mah tinggal pakai kain ihram. Ada yang tidak pakai kain ihram dari bandara. Karunya bu dingin. Nanti pas sudah di mikot saja gitu. Cuma nanti bagian tim KBIH leh. Menjelaskannya seperti apa? Yang jelas untuk kita ibu-ibu mah nyaman karena bajunya mau pakai apanya jaket double 2 juga boleh. Tidak ada larangan. Nih, kalau ibu yang bajunya ternyata jenis kaftan, jenis yang lebar, jenis yang dia itu gampang turun, pakai manset. Penting supaya tidak terbuka auratnya. Kaos kaki. Ibu mas sepatunya, sendalnya enggak diatur seperti laki-laki. Alhamdulillah. Mau pakai jaket, ibu mau pakai sweater, enggak apa-apa. Sweaternya tuh senada sama bajunya. Kan ibu-ibu begitu. Sama tasnya, matching semuanya. Dari atas sampai bawah. Dicari yang sama. Iya kan Bu, bener nggak? Iya. Manset-mansetnya senada. Boleh Solihah. Nanti setelah ibu sudah nyampe di bandara, sudah semuanya dicek lengkap, simpen yang kira-kira di dalam tas apa. Ketika ternyata di pesawat ada yang pusing, ada yang baru naik pesawat, ya kan Bu? Mual. Boleh gak sih pakai aromaterapi? Nah, baru mau nanya. Yang beginian kok gak ada Bu, di manasik juga susah. Makanya untuk kita aja. Boleh gak sih? Itu parfum apa minyak angin? Nah udah, kalau disepakati itu minyak angin jadi boleh. Tapi kalau parfum tidak, ulangi, itu parfum apa minyak angin? Udah, kalau minyak angin jadi boleh. Dah aku mah parfumnya juga minyak angin. Nah, kadang suka ada minyak kayak fresh care itu sekarang wanginya macam-macam tuh. Nah, cari yang original. Nah, Ibu sayang Solihah, cari yang original. Ini ada yang maca, ada yang itu nggak boleh ya. Pokoknya cari yang original biar aman Solihah. Jadi itu minyak angin, tidak ada rasa-rasa kayak gini. Ibu ini susu apa? Susu original, plain, kan gitu. Rasa stroberi udah ada rasanya. Berarti yang bikin tidak bolehnya jadi karena rasanya. Bu Dapi saya mah udah gak suka yang original. Iya nanti udah selesai ihram, cari yang gak original. Daripada ibadahnya yang rusak Bu. Oke guys, siap. Jadi sekarang ibu-ibu yang kira-kira baru naik pesawat, saya berdiri ya Bu. Kalau enggak tuh ada sitrus. GPU apalagi Bu? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih, apalagi? Kalpan apa? Kapak, minyak kapak. Cap kapak. Umur berarti menentukan. Dulu katanya aku menikahimu wangi. Sekarang wangi juga, tapi beda wanginya. Jadi Bu, umur itu menentukan parfum. Oke ya Solihah itu. Jadi ketika naik pesawat, Ibu siapkan keperluan kita, jangan mengandalkan orang lain. Yang kecil-kecil aja, ada nggak boleh, yang banyak-banyak nggak boleh Bu, naik pesawat. Apa Solihah? Interaktif aja ya, biar enggak ngantuk ya Bu. Iya, Ustazah mau nanya terkait manset. Manset itu sebaiknya yang menutupi telapak tangan full atau boleh sepergelangan gitu Ustazah. Sekalian buat sholat gitu maksudnya nanti. Sepakati. Kita ini aurat mana? Wajah,
Ya kecuali wajah dan telapak tangan. Permasalahannya seluruh tubuh wanita itu aurat. Kecuali yang boleh nampak. Dalilnya surat 24 ayat 31. Illa ma dhahara minha, kecuali yang boleh nampak. Mana yang boleh nampak? Wajah. Rasul mengisyaratkan ke sini dan ke sini. Nah, sepakati telapak itu mana? Ini tuh telapak. Iya, ini dhahrul kaf, ini batnul kaf. Ini punggung tangan, ini telapak tangan. Berarti kalau sholat boleh begini? Boleh. Kita harus yakin tapi. Karena kalau nggak yakin ada yang bilang itu nggak boleh lo tahu. Idealnya, sempurnanya ibu kalau pakai mukena menutup semua. Tapi kalau begini, ini juga sudah sah. Yang nggak boleh kelihatan itu dari area ini ke bawah. Paham Solihah? Kaki wajib ditutup. Pas pergelangan ya Ustazah ya. Ya. Jadi Solihah, saya bukan mau iklan teh ane mah. Kalau mau cari baju yang syar'i itu yang bisa dipakai wudhu nyaman, dipakai sholat nyaman, kayak gayanya mah wudhu friendly, sholat friendly. Ada bajunya syar'i cakep mahal tapi wudhu hese ditariknya teh susah. Mau sholat juga susah. Ya Solihah, nih kalau mau sholat baju tahan ditarik aja. Kalau nggak pakai kaos kaki ini bisa sholat. Bisa ya? Bisa. Kalau ternyata banjir, nggak ditarik bisa. Jadi jangan susah cari baju yang nyiksa kita. Akhirnya ibu mau ke Mekah bawa setrikaan. Karena bajunya harus disetrika. Nih Mbak Budi, di bab saya pakai tidur juga bisa, nggak apa-apa. Ibu capek, rebahan di mana aja bisa. Coba kalau yang harus disetrikaan. Tersiksa mau rebahan di mana susah. Ke Arafah bawa bajunya setas aja ya Bu. Arafah Mina, jangan banyak-banyak. Aduh gimana ya, ini bagus, ini juga baru. Bukan mau fashion show Solihah. Cari yang nyaman, cari yang bisa membantu ibadah kita khusyuk. Oke, insya Allah. Jadi untuk manset kalau bisa jangan satu. Kalau nanti berat ibu tinggalin aja. Kasih nama orang boleh. Jadi ibu bawa manset itu kalau bajunya warna putih sama hitam aja bawa 12. Ya kan bisa sedekah sama orang. Ibu nggak bawa manset ini. Tuh jadi beramal soleh di Mekah beda loh nilainya Bu. Kos kaki. Udah nggak rugi kalau memang muat. Kita mah bawa saus, bawa kecap. Bawa tarasi, macam-macam ya. Silakan aja itu mah urusan ibu-ibu lah yang memungkinkan. Ada lagi urusan yang ini? Oh ada pertanyaan tuh di belakang, boleh Solihah? Assalamualaikum warahmatullahi. Mengenai perkataan yang kotor ya. Kalau misalnya dan juga yang berbantah-bantahan dan sebagainya. Kalau itu dikatakannya di dalam hati tidak secara zahir. Masih kena dam enggak? Oke. Kan ada yang suka ngedumel tapi ngedumelnya dalam hati Iya. gitu. Ada ngedumel level 2, ada level 1 gitu ya. Bilangnya batin aja. Ibu, kalau semua yang di hati dihitung, aduh, kita nggak ada yang selamat ya Bu. Tapi kalau bisa, kalau ada yang seperti itu, astagfirullahaladzim. Karena pernah nih Bu, ada kejadian seorang muslimah
saat itu mau sholat, dia nandain, suka nandain tuh, di sini ya, jaga ini tempat buat aku juga ya, gitu, betul nggak? Nah tiba-tiba itu tuh area untuk yang punya anak, bawa anak gitu. Nah ternyata muslimah ini ada di hatinya, di hati. Ya Allah, itu orang kulitnya kulit hitam. Dia bawa anak 2. Anaknya masih kecil-kecil. Yang satu sudah bisa duduk ya, sudah bisa jalan gitu, tetah-tetah. Yang satu masih kecil, masih digendong. Kata si ibu ini di hati, kumaha sholatna? Ini gimana sholatnya ini orang ini? Kita aja yang sendirian repot ya. Ini gimana sholatnya? Di hati. Dilihatin ya gitu, ya Allah gimana sholatnya, lihat. Apakah itu masuk di fusuk saat kayaknya ya orang ini gimana sih bawa anak 2, emang gimana sholatnya? Ntar ganggu orang atau enggak? Masya Allah Bu. Ibu ini diperlihatkan sama Allah. Ternyata wanita yang berkulit hitam ini dia ambil kain, ikat anak yang kecilnya di punggungnya. Tuh dia ikat anaknya yang kelihatan tinggal kepalanya doang Bu. Anaknya diam aja, baik. Kakaknya dikasih mainan sama ada makanan dia. Di depan. Sholat gak nangis sampai selesai. Masya Allah. Kata ibu yang di hatinya itu, boleh jadi ya, sholat dia justru lebih baik daripada saya. Yang satu lagi, apa sih konsumsi teh kotak, nasi kotak. Gak enak lagi sambalnya. Gini lagi lauknya, di hati. Kayaknya siap makan gak enak deh Bu. Walau alam ya, itu hanya urusan dia dengan Allah saja. Insya Allah enggak. Tapi kalau bisa ya dijaga, insya Allah ya, insya Allah. Kalau semua yang di hati masuk mabung ada yang selamat atau Bu. Siap. Satu lagi Ibu boleh? Yang mana dulu? Salihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pendak video. Masya Allah. Sepang videonya. Tetangga Ya. saya. Masya Allah. Ustaz Hani. Gimana? Punten begini, saya mendengar ada Ustadz itu mengatakan bahwa kan terkait dengan menutup kaki ya. Jadi menutup kaki itu adalah ketika baju atau gamis itu benar-benar menutup kaki. Ya. Artinya kalau hanya sekedar menutup dengan kaos kaki, tapi gamisnya itu masih di semata kaki katanya gitu ya. Itu belum kategori masuk menutupi kaki gitu. Betul. Artinya kaos kaki boleh, itu hanya pengaman, tapi tetap gamis itu harus menutupi kaki itu. Iya. Nah itu pertama. Kemudian kedua, kalau masalah menutup ini kan memang mungkin masalah fikih ya Ustazah ya. Iya, iya. Kan ketika pengalaman kita umrah atau haji itu kan kadang dari berbagai mazhab fikih ya. Sering kita melihat terutama dari orang-orang Asia Timur ya, Asia Tengah ya, India, Pakistan kayak gitu India, kan. Pakistan ya. Mereka bahkan tidak berkaos kaki ketika sholat. Nah, Iya, iya. nah itu gimana Sada? Apakah mereka sah sholat dan haji atau umrohnya gitu dengan kondisi seperti itu? Siap. Ya, jazakillah. Akhwati fillah, dalam bab satrul aurah. Jadi Ummu Salamah pun pernah bertanya kepada Rasulullah. Sebetulnya memakai pakaian wanita itu 2 helai boleh enggak gitu. Berarti kan potongan atas sama bawah. Mungkin gamis, satu lagi untuk himarnya, untuk kerudungnya. Kayak kita lihat mukena kita lah, mukena potongan Bu. Ya. Nah sekarang gimana? Apakah boleh? Boleh, asal yang ini dilebihkan. Nutupin panjangnya itu, nutupin kaki. Nah ukurannya semana? Sejengkal dari mata kaki. Itu kan ketutup tuh. Tapi kalau ternyata orang itu tinggi, saya tinggi gimana? Lebihkan sedikit. Tapi bukan berarti seperti yang kalau pengantin tuh ininya nggak ada bajunya tapi ini panjang. Nggak gitu. Minimal tertutupi ya, diukur aja 3 jengkal dari situ. Dari mata kaki kalau memang tidak memungkinkan
pakai kaos kaki. Ini memang pengaman, kaos kaki atau khuf ya. Perempuan saat tawaf, dia boleh pakai khuf. Kayak apa namanya, ibu lihat sepatu untuk tawaf tuh, kalau musim dingin enak banget dipakainya. Silakan pakai itu. Maka boleh ditutup penuh seperti itu, tapi teman-teman kita dari Pakistan, dari India, bahkan teman-teman saya dari Turki, mereka kalau sholat tuh kakinya telanjang aja begini. Padahal maksudnya adalah yang boleh kelihatan itu ini, maaf ya, ini. Bawahnya. Makanya ketika sholat misalkan ya, kita sholat, akhwat sholat, kemudian kita habis sujud nih, tahiyat begini, ini kebuka nih. Itu nggak batal, sholatnya tutup aja. Tapi bukan berarti kita sholat pakai baju atau kain yang ngatung, tuh ngatung. Yang semata kaki ini kelihatan. Pakai kaos kaki nggak apa-apa. Itu pengaman, Bu. Tapi ada juga yang berpendapat, kita hormati saja pendapatnya. Islam itu kan indah ya, gak mempersulit. Ada orang yang kalau kepanjangan membahayakan. Apalagi maaf ya, ibu-ibu solihah kalau pakai ininya nggak pakai peniti, mukena, ibu kalau tawaf ini hati-hati, ditarik aja nggak apa-apa. Khawatir kejepit, kemudian akhirnya, nah ini ketarik. Ya solihah, keamanan, kenyamanan, tapi syar'i, insya Allah. Amannya ya ketutup. Tapi kalau tidak memungkinkan, kaos kaki adalah solusi. Alhamdulillah. Gitu ya. Ada lagi? Assalamualaikum Ustazah. Siap. Mau bertanya soal haid, kan saya masih haid ya. Nah, haid saya itu beritme gitu ya. Hari pertama, kedua itu deras. Terus setelah itu berhenti seperti keran aja, berhenti sendiri selama 3 hari atau 2 hari, nanti akan haid kembali gitu kan. Warnanya masih merah walaupun hari ketiga, hari berikutnya ya, kena kedua yaitu dia ini masih merah. Nanti berhenti kembali 3 hari atau 4 hari, nanti akan keluar lagi baru berwarna coklat tua gitu. Haidnya itu biasa lebih dari 10 hari sih, 11 atau 12 hari. Tapi memang begitu beritme. Kadang 1 hari aja full deras sekali, itu 2 hari berhenti. Nanti baru mens lagi gitu. Nah, kalau kayak begitu, terusnya saya ini kan mempunyai rekam sakitnya itu ada tumor gitu kan. Ada tumor di payudara dan di kista juga. Kalau saya minum obat yang hormon itu kan agak takut gitu kan. Sebenarnya menjaga-jaga aja sih. Tapi pengen juga harus minum karena kan sayang ini untuk ibadah gitu. Ini bagaimana untuk solusinya? Ada lagi yang serupa tapi tak sama? Bab haid? Oke, sekarang gini. Ibu-ibu salihah ini memang khusus dalam bab fikih haji untuk perempuan. Permasalahan setiap wanita yang berangkat. Terutama kalau yang dibawanya, misalkan saya pernah, dia perawat, dokter, apalagi ya, pokoknya tim medis lah. Happy itu semuanya. Pas sudah selesai mandi, siap-siap nunggu temennya, ada yang nangis 2 orang. Wah itu gimana? Ya sabar, berarti jangan ini dulu, jangan ikut dulu. Nangis. Ibunda Aisyah juga menangis saat mau berangkat, tapi ternyata haid. Tapi Rasulullah menyampaikan, gak usah nangis. Lakukan semua yang orang ibadah haji lakukan, kecuali tawaf. Berarti kan semuanya boleh. Kecuali tawaf. Nah sekarang, kalau saran Teh Hani, untuk umroh, yang umroh doang nih, bukan haji. Karena terbatas, harinya, waktunya, misalkan cuma 9 hari, minum obat aja. Karena kan cuma sebentar. Tapi kalau haji kan lama. Ibu hajinya yang plus-plus, yang KBIH biasa, aman.
nggak usah minum nggak apa-apa. Caranya bagaimana? Ibu sampai sana, minum air zam-zam aja, berdoa. Itu lebih dahsyat daripada obat. Untuk yang haji ya, siapapun yang punya masalah itu, kan deg-degan tuh. Di Madinah deg-degan, di Mekah deg-degan. Itu deg-degannya psikologina, psikisnya kena. Kepikiran haid itu yang dipikirin dan itu yang terganggu akhirnya. Kayak perasaan lembab terus, pengen dicek terus ke kamar mandi. Baru muter 1 kali tawaf, kayaknya ada yang keluar. Padahal nggak ada. Perasaan. Andai kan memang ternyata sudah waktunya, ibu ya ikuti saja. Alamiah dari Allah. Nah ketika misalkan lagi wukuf orang-orang sholat, ibu kan nggak sholat, zikir kan masih boleh. Semua doa juga boleh. Cuma beda rasanya iya, tapi kan ibu dapat ridhonya. Sita ridho menerima ketentuan dari Allah, itu luar biasa. Tunggu saja sampai bersih, nanti tawaf. Andaikan pas mau berangkat ini di Mekah, belum juga bersih, itu ada solusinya. Gak mungkin kan terus keluar darah itu, ada jedanya. Nah, pas jeda itu, mandi, tawaf. Setelah tawaf mau keluar lagi, nggak masalah. Jadi namanya itu solusi untuk ibu-ibu yang haidnya lama. Maka kalau haidnya biasanya 7 hari, ya sudah, itu bagian dari kasih sayang Allah. Tunggu sampai bersih. Kalau ternyata ibu ada yang sudah minum obat, kemudian di sana keluar flek, maka kesepakatan flek saat sudah ikhtiar minum obat itu tidak masuk haid. Tapi kalau sudah warnanya jadi berubah, derasnya juga sama, itu haid berarti. Kalau cuma flek saja itu hormonal nggak apa-apa, lanjutin saja. Itu ya Solihah, insya Allah. Jadi yang ibu alami namanya talfiq. Talfiq itu masa berhentinya darah haid keluar di tengah-tengah siklus gitu Bu. Flek, ngeflek, banyak, deras, banjir. Hari ke-6 nggak ada. Bersih banget, di pembalut pun nggak ada. Benar nggak Bu? Nah ketika nggak ada itu, kira-kira cairan yang keluar apa? Kalau cairan yang keluarnya ternyata bersih, putih, berarti ibu harus mandi. Kalau yang keluarnya ternyata masih coklat, maka itu masih haid. Jadi tunggu sampai keluar kesatul bayda. Gitu. Alhamdulillah, gitu ya Bu. Semangat terus. Ada lagi? Silakan Solihah. Sekarang gini, tergantung hari. Ibu biasanya 7 hari. Ini keluar flek di hari ke-6. Tungguin sampai hari ke-7. Kebiasaan sebelum ada masalah. Misalkan sebelum berangkat ibadah haji, kita haidnya 7 hari. Karena kita ingin cepet-cepet tawaf, hari ke-6 masih ngeflek, masih warnanya juga masih belum putih, masih coklat. Tungguin sampai pudar. Karena belum hari ke-7. Gitu. Kalau ternyata hari ke-5 tiba-tiba keluar cairan putih, padahal biasanya 7 hari, berarti itu sudah bersih. Tapi kalau di hari ke-6, bahkan hari ke-7 pagi, itu masih warnanya belum putih, tunggu sebentar. Kira-kira ada perubahan enggak? Kalau perubahannya malah ke warna merah lagi, ibu mandi saja. Karena 7 hari itu yang biasa ibu alami dari haid yang normal. Kalau ada tambahan dan perubahan warna, berarti itu masuknya istihadah. Insya Allah. Gitu ya Solihah? Ibu biasanya berapa hari gitu aja? Sebetulnya kalau memang kondisinya kitanya suka nunggu cepat bersih,
Tuh ujiannya nggak bersih-bersih. Jadi caranya ambil air zam-zam, tehnya gitu aja. Solusi untuk ibu-ibu ya. Duh ini nggak nyaman nih, kok kayaknya lama ya. Ibu ambil air zam-zam, ibu minum sambil berdiri. Bedanya kan air zam-zam sama air ini. Kalau air ini harus sambil duduk. Kalau air zam-zam harus berdiri, sambil berdiri. Karena kan nggak ada air terbaik bu. 5 syuribalahu. Air zam-zam itu sesuai dengan apa yang diminta oleh yang meminumnya. Apa doanya bu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, rizqan halan thayyiban wasi'an, wa amalan mutaqabbalan, wa syifaan min kulli da'. Sampai kita bayangkan, ya Allah, saya pengen ibadah, ini udah 7 hari, hentikan ya Allah dengan saya, kasih sayangmu apa saja bu doanya. Insya Allah bu berhenti. Banyak kok teman-teman kita yang sudah mengalami itu dan saya juga sama. Masya Allah. Insya Allah. Insya Ada lagi? Ustazah, mungkin biasanya kan kalau perempuan itu kalau mau wudhu pas saat batal tawaf atau dalam kondisi darurat, nah karena waktunya sudah semakin tipis nih Ustazah, nih sebentar lagi asar. Mungkin bisa praktek kali ya dengan kondisi darurat seperti apa? Solihah, sebetulnya saat kita ibadah umroh, namanya manusia, namanya perempuan, apalagi ibu-ibu, dimanapun yang ditanyakan toilet, ya kan ya? Ketika di pesawat, ibu kentut aja, ibu cukup tayamum cukup. Coba kalau semuanya wudhu di pesawat, banjir, gitu ya. Tapi kalau ada yang harus dikeluarkan, ibu cebok yang bersih, ibu mau wudhu silahkan, tapi tayamum lebih baik. Pipis makan nggak bisa bu, cebok nggak bisa tayamum ya, kalau memungkinkan. Nah kita coba kalau di pesawat begitu. Tapi kalau saat sudah turun, kan sudah niat berarti ketika saat turun dijedah. Nah posisinya, ujiannya biasanya lihat kamar mandi kok nggak sebersih yang dibayangkan. Apa Solihah? Nggak boleh ngomentar. Cari yang bersih. Atau doa dari awal. Ya Allah berikan kemudahan. Di kamar mandi diberikan kemudahan, di perjalanan diberikan kemudahan, semuanya diberikan kemudahan. Insya Allah. Nah sekarang ibu saat misalkan mau wudhu, apakah boleh kita sempurna dibuka seperti apa? Boleh, silahkan. Yang penting bukan di depan laki-laki. Boleh bu, kan ada tempat wudhu khusus perempuan. Gak asal, ingat bu, bagi ibu-ibu muslimah Indonesia, apalagi yang sepuh-sepuh, ibu ingatkan. Karena biasanya asal porosot-porosot aja. Buka-buka aja di mana-mana. Aduh pengen pipis. Ma, gak boleh gitu. Harus ada memang yang mengingatkan, saling mengingatkan. Ibu sudah niat, dijaga mulutnya, dijaga komentarnya. Rebutan kamar mandi. Bahkan ada yang suka berdua di kamar mandi, kalau bisa jangan bu. Aku kebelet, ayo kamu ngadep sana, aku ngadep sini. Mending sendiri-sendiri bu. Tapi sebentar-sebentar gitu. Gitu ya Solihah? Andaikan ternyata ibu lagi kondisi masih ihram, tapi gerah pengen mandi, mandi saja. Tapi pakai sabun yang berparfum. Gak usah pakai sabun deh. Gejebur-gejebur aja. Tahu gejebur-gejebur bu? Ya biur-biur aja begitu. Alhamdulillah. Nyampe di Mekah, tawaf kudum. Ya kan, berarti tawaf, selamat datang bahasa kita. Jangan lupa doa saat melihat Ka'bahnya. Kemudian setelah itu kita coba berusaha untuk ya minta sama Allah. Saat tawaf ibu kalau memang tetap berdesakan, doanya ibu tidak hafal, tidak harus patokannya satu putaran doanya ini, putaran kedua ini. Ibu fokus ke Allah aja. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar juga cukup. Nanti sampai di Ruknul Yamani baru Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau pengen ke Hajar Aswad nanti. Ya Allah, saya tuh pengen mencium Hajar Aswad, mudahkan.
Saya aja bukan dengan suami Bu saat itu, ketika lagi tugas bisa ke Hajar Aswad itu. Jadi nggak bisa mengandalkan siapapun, mengandalkan Allah saja. Saya pengen tahu seperti apa sih Hajar Aswad, ya Allah, mudah. Yakin Allah kasih kemudahan, yakin Bu, insya. Kemudian setelah itu Ibu sudah juputeran, tawaf sama, sholat itu sama, cuma tawaf boleh bicara. Kita teh udah berapa? Baru 2. Boleh dalam saat tawaf, tapi kalau lagi sholat berapa rakaat? Nggak bisa. Gitu ya Bu. Setelah itu Ibu mundur ke belakang setelah selesai tawaf, sholat di Maqam Ibrahim. Belakang Maqam Ibrahim, 2 rakaat. Suratnya apa Bu? Al-Baqarah? Bukan. Rakaat pertama Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Fatihah Al-Ikhlas. Setelah itu Ibu ngapain Bu? Minum air Zam-Zam. Lalu sa'i, kalau tawaf itu 7 keliling, ya. Kalau sa'i, sofa, marwah, terhitung 1. Marwah, sofa 2. Sampai berakhir di marwah, lalu Ibu dipotong rambutnya sedikit saja di belakang telinga. Saling memotong kalau enggak sama suaminya, tapi kalau dengan suami mau so sweet boleh. Saling ya tahallulnya sama-sama. Setelah itu libur tuh kan. Berarti kan sudah tidak ihram lagi, sudah tahallul. Silahkan yang suami istri kenyangkan bersama. Mau tiap hari 3 kali sehari boleh. Suami istri melepas rindu karena nanti tanggal 8 Zulhijjah saum lagi sampai tanggal 13. Kalau bisa ya, insya Allah nanti tahallul kubro baru. Tanggal 8 niat lagi. Kalau tadi kan niatnya di mikot sebelum landing nih kalau yang ke Mekah. Labbaik kalau mau umroh tanah sekarang mandi lagi. Seperti mandi wajib Bu. Mau haji. Kemudian kita niat. Labbaik Allahumma hajjan. Itu paling nikmat kayaknya melapatkan niat Bu, nggak ada lagi. Nangis kita. Nikmati Bu. Ya Allah aku sambut panggilanmu untuk ibadah haji. Kebayang tuh. Itu jihad kita Bu sebagai seorang perempuan. Maka harus minta mabrurnya. Saya doakan ibu-ibu mabrur. Setelah itu Ibu ke Mina. Di KBH ke Mina ya? Iya, mabit di Mina sayang kalau enggak Bu sunnah hukumnya. Mabit di Mina ngapain? Mabit, zikir, istighfar, tilawah, dengerin ceramah silahkan. Biasanya rebutan pop mie ibu-ibu mah. Udah paling enak tuh makan pop mie di Mina. Ya Bu. Jadi bakso nggak ada, adanya pop mie. Udah rasa bakso nggak apa-apa. Silahkan setelah itu Ibu berangkat pagi ke Arafah. Ada teman-teman kita yang langsung ke Arafah. Tapi kalau bisa ke Mina dulu keren, alhamdulillah. Nanti di Arafah Ibu siapkan semuanya. Bagi yang haid saat di Mina atau di Arafah. Sedih wajar, tapi nggak usah berlarut-larut. Ibu gunakan untuk berzikir, berdoa, sama kok. Insya. Nanti di Arafah wukuf, Ibu doa, jangan sibuk dengan telepon. Halo adek, mama udah di Arafah nih. Halo guys, kita lagi di Arafah. Sebelum wukuf boleh, Ibu mau mengabadikan momentum itu silakan. Tapi saat waktu wukuf, stay doa fokus. Sampai terbenam matahari. Nah sholat di Arafah itu jamaknya takdim. Asarnya ditarik ke duhur. 2-2. Udah mau pengen 2 kita juga ada. Kita pengen 2 kan Bu? Duhur 2, asar 2. Nanti setelah itu Ibu fokus doa. Sampai terbenam matahari menuju ke Muzdalifah. Itu sholat nanti maghrib dengan isya di jama' ta'khir. Maghrib tetap 3 ya Bu, bukan setengah. Sampai ruku ya Bu ke setengah. Tetap 3 maghrib, lalu isyanya 2 boleh. Di Masy'aril Haram. Kita mau ambil kerikil ya. Kalau udah diambilin alhamdulillah. Tinggal Ibu zikir, doa di situ.
Ibu-ibu mah enak Bu pakai jaket, pakai mantel musim dingin misal. Laki-laki mah Bu dinginan kesia. Dan disitulah beratapkan langit tidur. Ya Solihah, ada yang mau tanya? Apa tuh? Enggak. Sama seperti kalau ibu luka. Itu mah kasih pembalut aja. Supaya tidak mengotori aja. Tapi aslinya seperti mimisan. Para sahabat dulu luka kena tembak, kena tombak, kena panah. Sholatnya tetap jalan. Padahal darahnya masih ngucur. Apa-apa. Ya, insya. Apa terlihat? Iya, kan dulu letaknya bukan sa'i itu, Safa dan Marwah, bukan masuk masjid. Oh, bukan termasuk. Bukan. Nah sekarang posisinya sudah masuk masjid. Nah sekarang pun udah nggak boleh. Gimana caranya coba orang haid? Kondisinya mau sa'i, tapi kan rangkaiannya harus tertib. Gak bisa. Sa'i dulu baru tawaf, gak boleh. Jadi Tetap saja nggak bisa, tetap dia di nggak luar. mengerjakan berarti. Ya nanti mengerjakannya setelah selesai rangkaian Setelah Solihah. serangkaian itu gitu. Udah rangkaian nanti makanya setelah ini nih, ibu misalkan tadi wukuf di Arafah, lalu ke Muzdalifah, yang haid juga sama, mabit ikut, wukuf ikut. Nanti kalau yang haid misalkan mau ikut ke Masjidil Haram karena teman-teman ada yang tidak langsung ke Mina untuk melontar jumroh, ada yang ke Mekah tawaf ifadah dulu. Tapi niatnya itu Teman-teman sama. yang sama, Oh, sama. Bahkan istrinya Abu Bakar Siddiq, Asma binti Umais, ketika saat melaksanakan ibadah haji itu dalam kondisi lagi nifas. gitu. Nifas lebih lama dari haid. Yang jelas nanti setelah selesai rangkaian melontar jumrohnya selesai, baru suci dari haidnya, tinggal tawaf ifadah ditutup dengan tawaf ifadah. Berarti Teman-teman sendiri ya Ustazah? yang nggak sendirilah, ditemenin sama KBIH nanti. Oh gitu. Nggak dibiarin sendirian. Nanti kayak tadi boleh kalau memang kondisinya ibu ada jedanya beberapa hari ngeflek doang, ibu tinggal mandi. Kalau misalnya kan ada suntik yang buat memberhentikan haid itu nggak apa-apa itu. Semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing saat hormonalnya aman-aman saja. Karena ada termasuk kalau nggak salah Ustazah Erika juga ya yang harusnya yang isi di sini. Beliau nggak ngambil pendapat yang pakai pil kalau haji. Kan ada tipe orang yang saat minum hormon itu minum pil, dia bukannya menghentikan saja. Kalau dia sering minum karena sering bawa jamaah kan, akhirnya bleeding, jadi pendarahan. Nah jadi semuanya dikonsultasikan ke dokter. Kalau kata dokter nggak apa-apa, karena ibu misalkan kloter pertama gitu ya. Kalau kloter yang akhir mah aman Bu, yang ke Mekah dulu mah insya Allah. Kalau tawaf wada ya yang Nah, terakhir tawaf itu, wada kan sunnah. Itu nggak kebagian nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Yang penting mah tawaf ifadah Solihah. Kalau ibu nggak tawaf ifadah, balik lagi hajinya. Oh. Kalau ibu nggak wukuf, ibadah haji nggak ikut wukuf nih, harus balik lagi, diulangi hajinya nggak sah. Al-Hajju Arafah. Terus tadi kan ada ciri-ciri hajinya mabrur. Terus kalau misalnya itu kan apa orang yang lihat. Nah kalau kita sendiri kalau haji kita tuh udah mabrur itu kita ada perasaan bagaimana gitu nggak? Masya Allah, yang tahu itu Allah Solihah. Kita minta saja sama Allah. Mudah-mudahan saat kita sudah melaksanakan ibadah haji, Allah menerima ibadah haji kita. Ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam ibadah kita. Dulu misalkan kita seringnya menunda-nunda ibadah. Kemudian kita tadinya pelit jadi dermawan. Kita tadinya julid jadi ramah. Banyak perubahan dari sisi ibadah, dari sisi akhlak. Oh gitu. Insya Allah ya. Ya makasih. Ada lagi? Silahkan Salihah ya. Ustazah, selama kita ihram, itu kita sesama wanita ini, batasan aurat yang boleh dilihat sesama wanita itu seperti apa Ustazah? Oke. Aurat wanita itu kan seluruhnya kecuali yang boleh nampak. Sekarang selama dengan wanita, ibu juga nggak boleh telanjang-telanjangan, mentang-mentang sama-sama perempuan.
Kan sama katanya. Enggak boleh, Bu. Kan udah tua, sama juga, Bu. Jadi harus ada aurat kesopanan saja, Bu. Misalkan ibu sama wanita, ibu misalkan dibuka kerudungnya. Tapi kan nggak mungkin, udah kerudungnya dibuka, kita hanya pakai bra doang sama underwear doang, nggak mungkin. Tetap harus ada kesopanan. Andai kan misalkan ibu tidur karena, aduh masya Allah, alhamdulillah kita bersama saudara asar ya. Jadi ada celana panjang yang dipakai. Kalau bisa jangan legging, kalau sama-sama perempuan. Karena kan jadi cantik, Bu. Khawatir ada setan ya. Allah alam bisawab. Ini azan dulu, Bu, kita dengerin dulu ya. Siap. Baik, mungkin karena azan kita sudahi untuk kegiatan muslimah ini. Mungkin bisa dikatakan banyak pertanyaan yang belum terjawabkan. Insya Allah nanti kita akan buatkan grup khusus wanita di mana nanti ustazah akan masuk ke dalamnya sehingga pertanyaan-pertanyaan yang masih belum itu bisa juga dibahas di situ. Bagaimana? Baiklah, kalau begitu kita akhiri saja karena azan sudah berkumandang, kita sudah dipanggil, insya Allah kita akan laksanakan salat dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kita akan berdiskusi di dalam grup ya ibu-ibu semua. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.